Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Win Widyaningsih, NPMP 20 620 521 040. Di sini saya akan melakukan praktek manajemen pention safety. Yang pertama mengenai cara berkomunikasi dengan petugas kesehatan lainnya saat operan pasien, melaporkan dan menerima instruksi telepon kepada dokter, dibuat role play atau bermain peran. Cara berkomunikasi antara petugas dan petugas saat operan pasien. Yang pertama adalah situation. Sebutkan salam, identitas pelapor atau asal ruangan, identitas pasien, dan alasan untuk melaporkan kondisi pasien secara subjektif dan objektif. Contohnya, selamat pagi, nama saya Win Widyaningsih dari ruangan Mawar Rumah Sakit Soekarjo, hendak melaporkan Tuan Tony. Hasil pemeriksaan vital didapatkan tekanan darah 120/60, nadi 116 kali per menit, dan suhu tubuh 38,9 Celcius. Selanjutnya background, yaitu latar belakang pasien, alasan pasien dirawat inap, pengelolaan pasien yang sudah berjalan, terapi yang diterima pasien sampai saat itu, atau tindakan yang sudah dilakukan. Contohnya sebagai berikut, yaitu pasien dilakukan tindakan pemeriksaan fisik dan diberikan obat oral selama 3 kali dalam 24 jam. Cara berkomunikasi antara perawat dan dokter, yaitu salin hasil pembicaraan di status pasien dengan urutan SBAR, bubuhkan stempel untuk tempat tanda tangan dokter. Dalam waktu 1 kali 24 jam, dokter yang dikonsuli harus membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk pengesahan instruksi tersebut. Selanjutnya assessment dan recommendation, dan yang terakhir adalah konfirmasi ulang. Catat hasil pembicaraan menggunakan secari kertas, sebutkan ulang kepada pihak yang dilapori. Bila benar, pihak yang dilapori menyatakan setuju dengan hasil tersebut. Pembicaraan selesai. Yang kedua mengenai penyuntikan yang aman. Alat yang dapat digunakan untuk melakukan penyuntikan yang aman diantaranya yang pertama jarum suntik baru, yang kedua obat-obatan sesuai dosis, yang ketiga bak spuit dan kapas alkohol, yang keempat adalah sarung tangan atau handscoon, yang kelima bengkok, alas-alas dan tourniquet bila diperlukan, yang keenam tempat sampah medis dan tempat sampah benda tajam, yang ketujuh dokumen pemberian terapi injeksi. Pelaksanaannya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, troli dibawa didekatkan ke ruang keperawatan. Yang kedua, petugas mencuci tangan. Yang ketiga, petugas menjelaskan kepada pasien tentang tindakan yang akan dilakukan. Yang keempat, petugas melakukan pengecekan ulang terhadap pasien dan obat sesuai prinsip 5 benar pemberian obat. Yang kelima, petugas memakai sarung tangan atau handscoon. Dan yang keenam, petugas menyiapkan obat. Yang ketujuh, bila memungkinkan, pengalas dipasang untuk mencegah percikan obat atau darah ke kulit atau ke kain pasien. Yang kedelapan adalah daerah atau kulit yang akan dilakukan penusukan harus didisinfeksi terlebih dahulu. Yang kesembilan, pakai jarum yang steril sekali pakai pada tiap suntikan untuk mencegah kontaminasi pada peralatan injeksi dan terapi. Yang ke-11, bila 1 pial obat digunakan untuk beberapa pasien, gunakan 1 spuit untuk 1 kali pakai. Jarum atau spuit yang dipakai ulang untuk mengambil obat dalam pial dapat menimbulkan kontaminasi mikroba yang dapat menyebar saat obat dipakai untuk pasien lain. Yang ke-12, pencegahan ampul dimasukkan ke dalam tempat sampah atau benda tajam. Dilakukan penyuntikan sesuai ketentuan. Yang ke-13 adalah lakukan penyuntikan sesuai dengan ketentuan. Yang ke-14, setelah dipakai spuit jangan ditutup lagi, tetapi langsung dibuang ke tempat sampah benda tajam. Yang ke-15, setelah penyuntikan selesai, rapikan pasien. Jangan sampai ada alat-alat terutama bekas spuit atau bekas ampul atau obat yang tertinggal di tempat tidur atau meja pasien. Yang ke-16, sampah medis dimasukkan ke dalam tempat sampah medis, alat-alat lainnya dirapihkan. Dan yang ke-17 adalah petugas membuka sarung tangan atau handscoon dan dibuang ke tempat sampah medis. Yang ketiga adalah cara batuk efektif. Cara batuk efektif yang pertama adalah bisa menggunakan tisu. Contohnya sebagai berikut. Dan yang kedua bisa menggunakan lengan bagian dalam atau sikut. Contohnya seperti ini. Hal ini bertujuan agar virus tidak menyebar melalui udara. Setelah melakukan batuk, diusahakan kita mencuci tangan 6 langkah dengan menggunakan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer selama 20-30 detik.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.